saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, senang bertemu kembali bersama Bapak Ibu dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita angkat pujian untuk menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus.
Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, kami akan bertumbuh ya Tuhan. Roh kami akan dikuatkan, jiwa kami akan dipuaskan karena hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Salam saudara-saudaraku, apa kabar? Pada malam hari ini saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Seberapa banyak kita yang dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dalam renungan malam pada hari ini, tentu itu tidak akan mengurangi semangat kita. Amin saudara ya. Baik, sebelum kita memulainya, mari kita satukan hati kita berdoa dulu supaya pertemuan kita pada malam hari ini semakin diberkati oleh Tuhan, karena kita terus semangat untuk mencari wajah Tuhan dan mempelajari firman-Nya. Amin saudara, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami ya Allah. Kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Tuhan masih boleh memperkenankan kami untuk kami dengar-dengaran dengan suara Tuhan, untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu ya Bapa, firman-Mu hidup dan berkuasa, dan biarlah itu mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, sehingga dimampukan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, haleluya. Salam saudaraku yang hebat-hebat, yang semangat, ya pasti harus semangat pada malam hari ini. Meskipun tadi siang sepanjang hari kita sudah melakukan banyak hal, mungkin merasa lelah, capek, letih, whatever ya, its name. Yang jelas ketika kita mulai mempelajari firman Tuhan, saya yakin dan percaya maka pengurapannya, kuasanya akan mengalir kepada saudara-saudara dan saya juga, saudara, sehingga roh jiwa tubuh kita semakin disegarkan. Amin saudara ya. Malam hari ini ya, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia dari Ufuk Barat sampai Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke, demikian juga teman-teman saya yang hebat-hebat, saudara-saudara saya yang hebat-hebat yang ada di luar negeri. Halo Malaysia, halo Amerika, halo Australia, halo Swiss, Selandia Baru, Hong Kong, Singapura, dan negara-negara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pasti anugerah Allah melimpah-limpah atas saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik, malam hari ini banyak hal yang sudah kita bahas bersama dengan saya, saudaraku ya. Tapi malam hari ini saya secara khusus, saudara, ingin membawa saudara untuk mempelajari tentang arti restorasi Pondok Daud, saudaraku ya. Jadi the meaning of the restorations of David's temple. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang Pondok Daud, saudaraku, banyak hal yang bisa kita pelajari, saudaraku ya, banyak hal, dan tentu ini masih relevan, ini masih up to date, saudara ya, karena memang hari-hari ini kita harus masuk lebih dalam lagi, saudaraku ya. Nah saudara, langsung saja ya kita baca dulu firman Tuhan supaya kuasanya terus mengalir atas kita, saudaraku ya. Jadi tak usah ditunda-tunda seperti itu. Ayo mari kita baca, kita buka Alkitab kita, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 ya. Jadi Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 sampai ayat 17, saudaraku. Di sana dikatakan demikian. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh
dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Lalu ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, saudaraku. Ya, saudara, kita tahu bahwasanya Pondok Daud, saudaraku, sudah roboh, tapi hari-hari ini Tuhan rindu, saudara, untuk kembali membangun, saudara, kembali ingin memulihkan, saudara, yang Pondok Daud, saudaraku. Mengapa, saudara? Ya, karena di situ dikatakan supaya semua orang lain mencari Tuhan, saudaraku. Ini pesan, saudaraku. Ya, saya yakin dan percaya mungkin bagi saudara yang pernah mendengarkan hal ini, ya, sekali lagi saya katakan, oke, nggak apa-apa, karena firman Tuhan harus kita ulang-ulang sedemikian rupa, saudaraku, karena kita tahu walaupun firman yang sama kita baca, saudaraku, tapi hikmat, marifat, pengertian, pewayonya bisa berbeda-beda, saudaraku, ya. Jadi setiap hari, setiap saat, pengurapannya, pesannya bisa berbeda-beda, saudara, meskipun ayatnya sama, saudara. Luar biasa, saudara, ya. Jadi mengapa Tuhan ingin merestorasi Pondok Daud? Tadi dikatakan di ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan, saudaraku. Luar biasa, saudaraku, ya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa, bukan hanya bangsa, saudaraku, tapi segala bangsa, ya. Segala bangsa, berarti seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, saudaraku, ya, yang tidak mengenal Tuhan, saudara, yang tidak mengenal Tuhan, yang kusebut milikku, meskipun mereka tidak mengenal Tuhan, saudara, ya, tapi mereka adalah milik Tuhan, karena memang Tuhan sendiri yang menciptakan mereka. Mereka aja yang tidak tahu, saudaraku. Nah, untuk itu kita ada di sini, saudaraku. Untuk itu kita belajar tentang firman Tuhan, saudaraku. Nah, sehingga malam hari ini Tuhan singkapkan rahasia kerajaan ilahi, rahasia kerajaan surga, saudara. Nah, ternyata Tuhan rindu setiap bangsa-bangsa datang kepadanya, saudara, meskipun mereka tidak mengenal Tuhan, meskipun mereka menolak Mesias, saudaraku, ya. Tapi yang jelas Alkitab mengajarkan kita kembali. Nah, saya secara pribadi semakin semangat, saudaraku, semakin semangat saya, ya. Untuk itu kita dipanggil di tempat yang kudus dan maha tinggi, saudaraku, untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, saudaraku, agar kita dipakai luar biasa. Amin, saudara, ya. Nah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, saudaraku. Nah, jadi malam hari ini kita dihajar kembali, saudaraku, bahwasanya Tuhan rindu untuk memulihkan, Tuhan rindu untuk merestorasi, ya, Pondok Daud, saudaraku, ada di tengah-tengah kita, ada di tengah kota kita, ada di tengah bangsa kita, karena Tuhan rindu, Tuhan ingin untuk memenangkan jiwa-jiwa yang miliknya meskipun mereka tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Amin, saudara, ya. Luar biasa, saudaraku, ya. Mari kita terus berdoa, saudara, supaya kita juga dipakai oleh Tuhan dalam memenangkan setiap jiwa-jiwa untuk boleh datang kepada Tuhan. Amin, saudara, ya. Paling tidak kita mulai dari Yerusalem, saudaraku. Kita bangun dulu Yerusalem kita, saudara. Jangan lupa, karena sebelumnya kita sudah belajar bagaimana ketika Imam Eli, Imam Samuel, saudaraku, ketika mereka begitu sibuk di luar sana, apakah itu melakukan pekerjaan, pelayanan di gereja, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang merupakan bagian daripada pelayanan yang kita lakukan di luar, saudaraku, ya. Jangan lupa Yerusalem, kita bangun Yerusalem kita, saudaraku. Nah, setelah itu barulah kita mulai melayani Yerusalemnya mapan, saudara, baru Yudea, Samaria, hingga ke ujung-ujung bumi. Amin, saudara. Dan visi kita malam hari ini adalah bangsa-bangsa, dan hari ini kita tengah menyampaikan pesan Tuhan pada bangsa-bangsa, saudara, melalui channel YouTube atau saluran YouTube. Luar biasa, saudaraku, ya. Nah, saudara, apa karakteristik atau arti daripada restorasi Pondok Daud, saudaraku? Ya, paling tidak saya mencatatnya ada 7, saudara, ya. Ada 7. Nah, ini kita pelajari step demi step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, saudaraku. Nah, yang pertama, saudaraku, yaitu doa pujian penyembahan, saudara. Wah, ini ya, doa pujian penyembahan, saudaraku, ya. Seperti malam hari ini, saudara, ya, memang di awal-awal saya tampil menyampaikan firman Tuhan, saudara, tapi kemudian Tuhan ingatkan saya, hambaku, coba dulu dilengkapi renungan malamnya dengan pujian, saudara. Nah, oleh karenanya, saudara, ya, malam hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita naikkan dulu satu pujian,
saudaraku, ya. Satu pujian yang dibawakan oleh istri saya, saudaraku, ya. Mungkin saudara berkata, wah Pak Pendeta, Pak Andi, saya nggak bisa nyanyi. Saya juga nggak bisa nyanyi, saudaraku, ya, kalau soal nyanyi. Tapi kita bukan mau tampil untuk show off, kita bukan mau tampil untuk performance, saudaraku, untuk menghibur saudaraku, ya. Jadi berikan suara yang terbaik bagi Allah. Nah, kalau suaranya seperti suara saya, saudaraku, pas seperti itu, tapi kalau itu yang terbaik, kita harus berikan kepada Tuhan, saudaraku. Jadi nggak ada hubungannya itu, saudaraku. Mau suaranya suara wah kayak profesional artis dunia, ya, itu nggak ada hubungannya, saudaraku. Orang kita mau muji, mau menyembah Tuhan kok, kita berikan suara kita yang terbaik, saudaraku. Karena di sini adalah, ya, tadi itu yang pertama, doa, pujian, penyembahan, saudaraku. Berarti harus ada pujian, harus ada penyembahan, saudara, ya. Jadi memang kita pelan-pelan harus belajar, saudaraku. Saya yakin sebagian dari saudara juga sudah mengerti bagaimana cara menyembah, saudara. Nah, kalau belum, mari kita belajar sama-sama, saudaraku. Dan saya juga sampai hari ini terus belajar, saudara, ya. Nah, jadi doa sudah kita lakukan, saudara, ya. Sebelum kita mulai tadi kita sudah doa, lalu waktu kita mengakhiri pertemuan kita pada renungan malam ini juga kita tutup dengan doa, saudaraku. Lalu kita juga doa-doa syafaat, saudara. Seperti saya dengan tim juga, ya, kami terus berdoa untuk bangsa ini, untuk dunia ini, saudaraku, khususnya bagaimana supaya pandemi COVID-19 itu cepat berakhir, saudaraku, ya, sehingga keadaan dunia, khususnya bangsa kita, lingkungan kita, keluarga kita kembali dipulihkan, saudaraku, sebagaimana Tuhan memulihkan Pondok Daud, saudara, ya. Mengapa? Karena supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi doa sudah, pujian, saudara. Nanti suatu saat saya akan, atau saya minta istri saya atau saya sendiri nanti akan menyampaikan, ya, tentang pujian penyembahan, saudaraku. Amin, saudara. Masih semangat ya, saudara, ya. Ayo mari terus, saudara, ya. Kita lanjutkan, saudaraku, ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu adalah doa, pujian, penyembahan. Sebagaimana ditulis dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-19, saudara. Di sana dikatakan demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, saudara. Mungkin di lain kesempatan, saudara, kita juga akan praise, saudara, akan memuji-muji Tuhan dengan tempo yang cepat, saudara. Ya, kemarin saya sudah berbicara kepada istri saya, mungkin ada baiknya juga kalau pujiannya dalam bentuk praise dalam tempo agak cepat sedikit. Jangan worship semua, nanti makin tidur. Tapi tidak akan tidur, saudara, karena pengurapan itu terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, ya. Nah, jadi luar biasa, saudaraku, ya. Di sana dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya, jadi pujian penyembahan, saudaraku, ya, itulah yang disukai oleh Tuhan hari-hari ini, saudaraku, ya. Karena kalau kita mempelajari tentang persembahan atau pengorbanan dalam perjanjian lama di bait Allah, saudaraku, maka persembahannya adalah burnt offering, korban bakaran, saudara, ya, berupa daging dan lain sebagainya, ya, berupa daging, saudaraku, seperti itu, ya, yang di bait Allah, di mana anak-anak Imam Eli, saudaraku, ya, mereka korupsi, ya, bagian Allah diambil oleh anak-anak Imam Eli, dan akhirnya Allah marah, saudaraku, kepada Imam Eli, ya kan, dan akhirnya Imam Eli juga kehilangan jabatan, ya, saudara. Mengapa? Karena korban yang dibawa oleh bangsa Israel pada waktu itu yang dipersembahkan buat Tuhan, mereka ambil, saudaraku. Nah, itu. Nah, jadi pada waktu itu, saudara, korban bakarannya adalah itu tadi daging, saudaraku. Tapi hari ini, saudara, jadi korban bakarannya adalah pujian dan penyembahan, saudaraku. Amin, saudara. Kita sebagai orang percaya dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudaraku, maka kita harus membawa
korban bakaran, saudara, tapi bukan dalam bentuk daging kembali, saudaraku, tapi berupa pujian-pujian dan penyembahan-penyembahan. Dan ini membuat saya juga harus belajar menyanyi, saudara. Cuman saudara, karena memang di gereja saya itu dalam berbahasa Inggris, maka saya selalu membawakannya dalam bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Indonesia sudah banyak lupa, saudara. Tapi karena ada renungan malam, maka saya sudah bilang sama istri saya, oke, ayo latih saya, karena saya ingin juga naikkan pujian penyembahan di tengah-tengah saya membawa firman, saudaraku. Amin, saudara. Tolong didoakan saya juga, saudara. Saya mendoakan saudara, nah, saudara juga harus mendoakan. Saling mendoakan supaya kita sama-sama maju, saudara. Amin, saudaraku. Ya, haleluya. Nah, lalu saudara, itu yang pertama tadi, doa, pujian, dan penyembahan. Lalu yang kedua, saudaraku, ya, arti daripada restorasi pondok Daud itu, saudara, itu berbicara tentang hadirat Tuhan, saudaraku. Amin. Ya, the presence of a God, the presence of a Lord, saudara, ya. Nah, jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, Allah hadir, saudaraku, ya. Sebagaimana dicatat di dalam Mazmur 22 ayat 4, ya. Mazmur 22 ayat 4 di sana dikatakan demikian, saudara. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Haleluya, saudaraku, ya. Malam hari ini kita kembali diajar oleh firman Tuhan, saudaraku. Ternyata ketika kita naikkan, saudaraku, kidung, puji-pujian, saudara, pengagungan kepada Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Di ayat ini dikatakan Allah yang kudus itu bersemayam, saudara, di atasnya. Nah, ini, saudaraku, ya. Nah, jadi mari, saudaraku, ya, saya ingin berbagi kepada saudara. Artinya begini, ya. Nah, ini kan saya yakin pasti saudara juga serius seperti saya dalam mengikut Tuhan seperti itu. Nah, kalau bisa, saudaraku, di rumah itu musiknya itu pelan-pelan, saudara, ya. Jangan ucuk-ucuk, jangan sekaligus, ya. Nanti anak-anak pada memberontak seperti itu. Maksud saya, kalau selama ini di rumah itu lagunya adalah lagu-lagu dunia, saudaraku, mulailah hari ini, saudaraku, mulai diubah. Mungkin presentasi lagu dunianya mulai dikurangi, lama-lama habis, saudara, diganti dengan lagu-lagu rohani, saudaraku. Amin, saudara, ya. Dan itu yang saya lakukan di rumah, saudara, ya. Karena kalau lagu dunia terus yang kita naikkan, saudaraku, itu artinya kita memuji menyembah diri kita sendiri, saudaraku. Nah, ya, saya pikir itu bukan ajaran Tuhan, saudara, bukan ajaran kekristenan, ya. Karena kekristenan itu mengajarkan kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Dan biarlah lagu-lagu yang di rumah juga kita naikkan, saudaraku, melalui musik yang ada di rumah, musik-musik rohani, saudaraku, ya, mau kidung dan lain sebagainya, silakan, sepanjang itu adalah musik rohani, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah Allah berkata di atas puji-pujian, Allah bersemayam di atas puji-pujian, saudaraku, ya. Dengan demikian maka hadirat Allah hadir, saudara. Amin, saudaraku. Ya, ketika Allah hadir, saudara, maka dia membawa kerajaan surganya. Nah, ini luar biasanya, saudaraku, ya. Ketika Allah hadir, maka dia membawa kerajaan surganya. Kerajaan surga berbicara tentang sukacita, damai sejahtera. Amin, saudara, ya. Nah, beberapa hari yang lalu juga saya sudah bahas, saudaraku, ya, bagaimana keluarga-keluarga muda, pasangan-pasangan Kristen hari-hari ini juga mendapatkan banyak masalah, saudaraku, ya. Nah, tentu faktor-faktornya juga sudah saya sampaikan, ya, saudaraku, ya, di antaranya, ya, karena kesibukan sehingga tidak ada komunikasi dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi sesibuk apapun, saudaraku, kalau di rumah itu kita isi dengan puji-pujian dan penyembahan, saudara, Allah bertata, Allah bersemayam di atas pujian dan penyembahan, sehingga dia datang membawa kerajaan surganya. Kerajaan surga berbicara tentang sukacita, damai sejahtera. Itu nggak berbicara tentang bidadari yang cantik, saudara, tidak, ya. Tapi ini berbicara tentang sukacita, damai sejahtera,
sejahtera, saudaraku. Ya, saudara, meskipun kita tinggal di rumah sewa, meskipun kita tinggal di rumah yang sangat sederhana, saudara. Nah, kalau rumah kita dipenuhi oleh hadirat Allah, saudara, yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Ini yang nggak saya ketahui sebelum, saudaraku. Ya, buat saya itu yang paling penting sukacita, damai sejahtera, saudaraku. Karena sukacita, damai sejahtera tidak bisa dibeli, saudaraku, dengan uang. Nggak bisa, saudaraku. Ya, itu hanya bisa kita temukan, ya, ketika kita mulai menaikkan pujian dan penyembahan, saudaraku. Dan biarlah rumah kita dipenuhi dengan pujian dan penyembahan, saudara. Amin, saudara. Ya, saya secara pribadi, saudara, ini saya ajarkan kepada mahasiswa saya, saudaraku. Nah, sehingga pagi kami udah harus datang jam 7, itu memang nggak semua mahasiswa, saudara. Ya, dan saya juga tidak bisa memaksa-maksa mereka, tapi banyak yang mau, saudara, sehingga kami jam 7 udah harus sampai. Nah, karena saya yang mendorong mereka, maka saya juga jam 7 udah sampai, saudara. Lalu kami naikkan doa pujian penyembahan di kampus, saudaraku. Ya, saya ajar kepada anak-anak, ayo mari kita menjadi panatua-panatua kota, dan kita merasa bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi panatua kota di kampus kita. Kami berdoa untuk bangsa, kami berdoa untuk negara, kami berdoa untuk kota, kami berdoa untuk gereja, kami berdoa untuk orang-orang kudus, kami berdoa untuk keluarga, saudaraku. Dan itu wah, sukacita, saudara. Ya, kenapa? Karena kami rindu hadirat Allah. Amin, saudaraku. Ya, jadi mari, saudara, ya, semangat terus, saudaraku. Ya, jadi kalau mungkin di rumah selama ini belum, saudara, ya mulai pelan-pelan, saudaraku. Ya, pelan-pelan, saudaraku. Nah, itu, saudara. Itu yang pagi, saudara. Ya. Nah, itu. Lalu yang siang. Nah, yang siang, saudara, ya, nah itu nggak sebanyak yang pagi karena sebagian mahasiswa sudah pulang. Yang siang itu tinggal ada beberapa orang, saudara, ya. Tapi karena saya rindu akan hadirat Allah, saudara, maka ada 5-6 mahasiswa kami mulai naikkan juga pujian penyembahan, saudara. Mengapa? Karena saya rindu, saudara, karena saya tahu ketika Allah hadir, saudara, maka Dia membawa sukacita, damai sejahtera. Amin, saudara, ya, dan luar biasa, saudaraku, ya. Dan malam hari ini juga ini luar biasa, saudaraku, ya. Ternyata kita juga tengah menaikkan renungan malam, saudara. Ya, mungkin nanti di lain-lain kesempatan, ya. Kalau pertama masih satu lagu, saudara, mungkin nanti malam-malam berikutnya tambah lagi jadi 2 lagu. Satu praise, pujian, tempo cepat. Satu worship, temponya lambat, saudara. Seperti itu. Dan itu sangat indah sekali, saudaraku. Amin, saudara. Ya, jadi ini berbicara tentang hadirat Allah, saudara. Ya. Lalu, saudara, yang ketiga, saudaraku, yang ketiga itu berbicara tentang pengurapan, saudara, the anointing, saudaraku. Ya, jadi berbicara tentang pengurapan, pencurahan Roh Kudus, saudaraku, sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 4. Ya, di sana dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu yang ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin, saudara. Nah, jadi ini berbicara tentang pengurapan, the anointing, saudaraku. Ya, nah kita sudah pernah kita bahas juga di video yang lain, saudaraku. Saya sudah pernah berbicara tentang ini. Nah, kalau rindu nanti bagaimana tentang pencurahan Roh Kudus, saya sarankan pada saudara kalau rindu, ini nggak ada dipaksa-paksa karena saya sudah membagikan, saya sudah menyampaikan bahwasanya di dalam diri kita ini ada free will, ada kehendak bebas, terserah, saudaraku. Ya, nah Tuhan juga nggak pernah memaksa-maksa kita untuk ikut Dia, saudaraku. Tapi saya yakin dan percaya kalau saudara dipenuhi oleh pengurapan, maka rasa rindu, haus, dan lapar itu pastilah ada. Dan itu yang saya
saya alami, saudaraku. Saya berdoa supaya saudara juga seperti saya, sehingga setiap video dilahap, dikonsumsi, saudaraku. Ya, saya juga seperti itu, saudara, di awal-awal ya. Sampai sekarang juga, saudara, saya melahap firman Tuhan, ya, mempelajari buku-buku, belajar terus dan belajar, never stop, nggak pernah berhenti, saudaraku. Kalau itu kaitannya dengan firman Tuhan, kalau itu kaitannya dengan hadirat Allah, saudaraku, kalau itu kaitannya dengan penginjilan, saudaraku, ya. Amin, saudara, ya. Jadi nanti silakan, saudaraku, ya, tentang pengurapan ini, ya. Dan kemarin juga kita sudah berbicara tentang pengurapan. Ada 2 video itu kita berbicara tentang pengurapan. Amin, saudara, ya. Jadi saya nggak banyak mengulas ini. Nanti diulang lagi kalau kepingin atau kalau rindu untuk tahu lebih dalam lagi, saudaraku, ya. Lalu yang keempat, saudara, ya, arti restorasi daripada Pondok Daud tadi itu. Yang keempat adalah kesatuan tubuh Kristus, the unity of a Christ body. Nah, itu, saudaraku, ya. Jadi kesatuan tubuh Kristus, saudaraku, itu poin yang keempat, saudara. Nah, sebagaimana ditulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47, saudaraku. Nah, ayat 41 dikatakan demikian, saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, saudaraku. Bayangin, saudara, ya, dari 12 murid, 72 murid, ya, lalu ada 120 murid, saudara, lalu bertambah berlipat kali ganda, terjadi multiplikasi, saudaraku, di dalam penjangkauan jiwa-jiwa luar biasa, saudaraku, ya. Untuk itulah kita dipanggil, saudara, itu. Untuk itulah kita diurapi, saudaraku. Untuk itulah kita diberkati, saudara. Untuk itulah kita digembalakan dan diperlengkapi, saudara. Amin, saudara, ya. Lalu di ayat yang ke-42, saudara, ini masih berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, ya. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, luar biasa, saudara. Jadi apa yang kita lakukan pada malam hari ini tidak sesat, saudaraku, karena sudah sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42, saudara. Kita dalam rangka mempelajari pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Amin, saudara. Amin, saudara, ya. Nah, jadi seperti itu, saudaraku, ya. Nah, jadi semangatnya seperti itu, saudara, yang terjadi terhadap jemaat gereja mula-mula. Ya, saudara, mereka ada di rumah-rumah, mereka bersekutu dalam bilangan tubuh Kristus. Lalu, saudaraku, ya, mereka mulai memecah roti bersama-sama, saudaraku, melakukan perjamuan kudus. Amin, saudara, ya, luar biasa. Lalu di ayat 43, saudara, yang kaitannya masih dengan kesatuan tubuh Kristus, di sana dikatakan demikian. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Wah, saudara, ada yang takut, saudara. Mengapa? Karena ada tanda-tanda heran dan mukjizat yang dilakukan oleh para rasul, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tanda-tanda heran dan mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini. Itu masih bekerja sampai hari ini, saudaraku, ya. Jadi tidak berhenti sampai pada rasul yang terakhir wafat, saudara. Enggak, saudara, ya. Ya, saya mengimani bahwasanya sign and wonders and miracles still happen until today. Jadi tanda-tanda heran dan mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini, saudaraku. Dan itu yang membuat saya semakin semangat, saudara, ya. Karena memang pada dasarnya pelayanan saya adalah, saudara, penginjilan. Jadi saya sebenarnya seorang penginjil. Banyak di lapangan, saudaraku, saya sudah cerita, ya, dan saya juga akan cerita nanti di tengah-tengah saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan membawa saya, saudaraku, keluar, saudara, setelah dari dunia kegelapan ditarik ke dalam kerajaan yang terang, kerajaan yang ajaib, diperlengkapi, saudaraku, lalu diutus sampai ke ujung-ujung desa, sampai ke ujung-ujung kota, sampai keliling, saudaraku, keliling. Nah, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Barulah setelah itu, saudaraku, saya diajar di sana, sebagaimana sudah saya sampaikan, bahwasanya Tuhan mengajar saya dengan pendekatan approach
applied approach, yaitu langsung terapan saudaraku. Amin saudara. Ya seperti itu. Baru sekarang ditarik saudara, ya, ke kampus dikasih pelayanan. Nah ini saudaraku, ya, untuk membagikan apa yang saya dapatkan. Dan ini juga yang saya ingin bagikan kepada saudaraku, pengalaman-pengalaman saya dapat dan juga pengetahuan-pengetahuan tentang teologi yang saya dapatkan di bangku kuliah di S3 program doktor saudaraku. Haleluya. Itu semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saudaraku, ya. Jadi lalu saudara di ayat 44 di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, memang pada waktu itu spiritnya, rohnya itu seperti itu saudara. Jadi kepunyaan bersama saudaraku. Jadi mereka saling membahu, saling membantu, ya, rasa memiliki bersama saudaraku. Semangatnya seperti itu saudaraku. Nah kita rindu juga, ya, kita orang Kristen murid Yesus yang hidup pada abad 21 hendaknya seperti itu saudaraku. Amin saudara. Kita tetap bersekutu, ya, yang merupakan bagian daripada tubuh Kristus saudara. Lalu ayat 45 di sana dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi rasa kebersamaan, the sense of togetherness saudaraku, the sense of belonging saudaraku, ya. Jadi rasa kebersamaan, rasa memiliki itu yang membuat, ya, kehidupan kekristenan mereka, kehidupan rohani mereka saudaraku terus semakin bertumbuh, dan jumlah bilangan orang percaya hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun saudara makin bertambah, dan itu yang diinginkan oleh Tuhan saudara. Amin saudara, ya. Kita juga rindu saudaraku, ya, bahwasanya saluran ini juga saudara, channel ini juga hari lepas hari semakin bertumbuh saudaraku, dan biarlah, ya saudara, kita boleh sama-sama untuk bekerja saudaraku supaya bekerja di ladangnya Tuhan, maksud saya, supaya channel ini juga, saluran ini juga boleh tumbuh saudaraku sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Amin saudara, ya. Nah saya rindu saudaraku, ya, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan saudara. Amin saudara, ya. Lalu di ayat yang 46 saudara sekarang, ya, di sana dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Oh, haleluya saudaraku, ya. Jadi kalau dulu itu namanya sinagog saudaraku, ya. Mereka bertekun lalu mereka berkumpul di bait Allah, di bait Tuhan, di sinagog saudaraku, ya. Meskipun nanti pada akhirnya mereka mulai, ya, membangun perkumpulan-perkumpulan mereka di rumah mereka masing-masing yang sekarang kita kenal dengan gereja rumah. Jadi memang konsep gereja pada zaman dulu saudaraku, pada awal kekristenan itu, orang-orang percaya pada waktu itu tidak membangun gereja seperti gereja sekarang saudara, mega church, ya, super church, gerejanya gedungnya besar-besar, nggak kayak gitu saudaraku, ya. Di sana itu dalam ukuran kecil-kecil, rumah-rumah saudara, makanya disebut gereja rumah seperti itu. Nah Tuhan Yesus, ya, dari rumah ke rumah, para rasul melayani dari rumah ke rumah saudaraku, ya. Nah, sehingga saudara apa yang terjadi, ya, Tuhan Yesus gampang dijumpai saudaraku, seperti itu, ya. Nah kalau sekarang kan, wah, mau jumpa pendeta besar, maksud saya yang gereja besar kan susah saudaraku, karena banyak hierarkinya harus dilalui seperti itu. Nah kalau zaman dulu enggak saudara, Tuhan Yesus itu gampang dijumpai saudaraku karena dia ada di mana-mana. Amin saudara. Dan ya mestinya seperti itulah seharusnya saudaraku. Amin saudara, ya. Nah jadi luar biasa. Lalu di ayatnya yang ke 46 tadi, saya ulang sekali lagi, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kata kuncinya tulus hati, earnestly saudaraku, ya. Jadi
ya luar biasa saudara, karena memang pada waktu itu ya pengurapan juga begitu sangat kental saudaraku. Nah sehingga jemaat mula-mula itu merasakan pengurapan Allah yang sangat dahsyat saudara ya. Tapi kalau kita juga rajin saudaraku ya, kita bertekun, kita memang tulus membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan, maka pengurapan yang sama ribuan tahun yang lalu itu juga tercurah mengalir atas kehidupan kita, sehingga roh dan jiwa kita semakin menyala-nyala bergelora saudara. Jika demikian, itu juga akan membawa dampak terhadap tubuh kita, dan tubuh kita juga akan menjadi semakin sehat saudaraku. Dan apa yang dikatakan oleh Musa saudara ya, bahwasanya usia manusia itu ya dapat mencapai 120, dan biarlah Tuhan itu juga tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. 120 masih sehat, masih kuat, mata masih jelas saudaraku. Nah itu kalau kita yang suka rajin dalam hadirat Allah saudara. Amin saudara. Ya, jadi ada berkat jasmaninya juga, berkat kesehatannya saudaraku, bukan hanya berkat rohani saudara. Amin saudara ya. Lalu di ayat 47 saudara, di sana dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ya udah jelas saudaraku ya, karena mereka suka ya beribadah, mereka suka berkumpul saudaraku ya, mempelajari dengan tekun ajaran para rasul saudara. Akhirnya apa saudara? Pengurapan turun saudaraku ya, dan mereka menjadi disukai oleh orang banyak saudara. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang yang belum mengenal Yesus juga datang kepada mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka saudaraku. Amin saudara. Luar biasa saudara. Dan Tuhan rindu hari ini juga itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah gitu saudara, kita juga dipakai oleh Tuhan saudaraku untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin saudaraku ya, haleluya ya. Lalu di ayat yang ayat 47 ya saudara, saya ulang sekali lagi, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan sendiri yang menambahkan jumlah bilangan itu saudaraku, karena ada bagian Tuhan, ada bagian jemaat. Amin saudaraku ya, kita melakukan ibadah saudara dengan pujian dan penyembahan, tentu diiringi dengan doa, maka Tuhanlah yang akan mengurapi, Tuhanlah yang akan menambahkan bilangan jiwa-jiwa saudara ya. Ketika kita berbicara tentang pemenangan jiwa-jiwa saudaraku, itu adalah kerinduan daripada hati Tuhan saudaraku. Jadi kita harus mengerti saudara tentang kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu memenangkan jiwa-jiwa saudaraku ya. Jadi marilah saudara ya, kita beri waktu saudara. Kalau cerita sibuk, wah saya super sibuk saudaraku ya, super sibuk benar saudara ya, karena pelayanan saya bukan hanya di gereja saja, saya ada di kampus saudaraku ya, saya ada di beberapa fakultas, lalu nanti saya ada di kantor hukumnya saya bersama dengan associate, saya ada di pengadilan saudara, lalu saya ada di gereja juga saudaraku, dan hari ini saya bersama dengan saudara. Ya, yang penting kuncinya tulus saudara, karena memang itu kerinduan saya saudaraku, dan saya yakin saudara juga punya kerinduan ya yang sama dengan saya. Amin saudara ya. Nanti Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru saudara. Itu karena pengurapan saudaraku. Amin saudara ya, sehingga kita dimampukan, bukan kita yang hebat, tapi roh Allah dan pengurapan Allah yang ada dalam diri kita, termasuk kuasa Allah saudaraku. Amin saudara ya. Lalu yang kelima saudaraku, nah ini dia yang kelima saudaraku ya, penuaian jiwa-jiwa yang besar saudara ya. Jadi penuaian jiwa-jiwa yang besar saudara, itu yang kelima saudaraku, karena memang ujung-ujungnya tujuannya apa yang kita lakukan itu adalah to win the souls, untuk memenangkan jiwa, to reach out the soul, the lost soul, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang saudaraku. Nah itulah kerinduan hati Tuhan buat kita saudaraku, di dalam penjangkauan dan pemenangan jiwa-jiwa. Jadi apapun profesi kita saudara, sebagai seorang pengusaha jangan lupa tugas Tuhan, sebagai seorang petani jangan lupa kerinduan Tuhan untuk kita, seorang nelayan, seorang dokter, PNS, pegawai swasta,
apapun. Malam hari ini kita diingatkan tentang kerinduan hati Tuhan, yaitu penjangkauan jiwa-jiwa, pemenangan jiwa-jiwa, karena Tuhan rindu atas jiwa-jiwa. Amin, saudara, ya. Jadi luar biasa, saudaraku, ya. Baru, saudaraku, ya, yang keenam itu adalah transformasi segala sesuatunya, saudara. Inilah makna dan arti daripada restorasi Pondok Daud, pemulihan Pondok Daud, saudara. Segala sesuatunya akan di-restore, segala sesuatunya itu akan dipulihkan oleh Tuhan, Pak, dalam segala aspek kehidupan kita, baik rohani maupun jasmani, saudara. Kenapa? Karena Allah hadir, saudaraku, ya. Dan ini adalah kerinduan Dia, supaya setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang tidak mengenal Dia datang kepada Dia, saudaraku. Ini tujuan mengapa restorasi atau pemulihan Pondok Daud itu dilakukan oleh Tuhan melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara, yang unsurnya terdiri dari doa, pujian, penyembahan, saudaraku, ya. Doa, pujian, penyembahan, saudaraku. Ketika berdoa, saudara, jangan lupa, ya, 3 unsur ini, ya. Jadi pujian, penyembahan, doa, atau doa, pujian, penyembahan. Itu masalah teknisnya nanti, ya, kayak mana enaknya, saudaraku. Amin, saudara, ya. Nah, jadi saudara, ya, mengenai transformasi segala sesuatu itu sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 sampai 26. Ini panjang, saudaraku, tapi nggak apa-apa, saudara, ya. Kita harus memang baca firman Tuhan ini supaya berkuasa, saudaraku, dan itu impartasi dalam kehidupan saudara dan saya pada malam hari ini. Ayat 21 di sana dikatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu, ya. Lalu ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Bapa akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Lalu ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayat 24, dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Lalu ayat 25, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Wah, luar biasa itu untuk Abraham, ya, saudara, dan juga untuk kita hari-hari ini. Lalu di ayat ke-26, saudaraku, dan bagi kamulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, saudara, itulah tadi berbicara tentang transformasi segala sesuatu, saudaraku. Amin, saudara, ya. Masih semangat, ya. Haleluya. Lalu yang terakhir, saudaraku, ya, kita segera akan mengakhiri renungan malam kita ini, ya. Yang terakhir adalah Maranatha, second coming, kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Nah, kita lagi menanti-nantikan itu, saudaraku. Nah, oleh karenanya, mari saudara, ya, kita jaga kehidupan kita supaya tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudaraku. Saudara, tadi kita sudah mempelajari 7 arti restorasi Pondok Daud. Nah, saya berdoa dan berharap apa yang saya sampaikan ini kembali akan menyemangati kita, dan kita berdoa supaya kita terus mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, dan akhirnya, saudara, kita dimampukan untuk melakukan kerinduan Tuhan Yesus, yaitu penjangkauan atau pemenangan jiwa-jiwa yang kita mulai dari Yerusalem dulu, saudaraku. Apakah lingkungan kita, keluarga kita, saudara, itu sudah benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, ya. Kita nggak mau mereka hanya orang Kristen, ya, yang agamanya ditulis di KTP. Tidak, saudara, ya. Kita ingin mereka juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan mereka, kehidupan saudara dan saya juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara.
Kembali kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami telah mempelajari, mendengarkan, menyimak Tuhan pengajaran-pengajaran-Mu yang begitu luar biasa ya Allah. Dan biarlah Tuhan apa yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini Tuhan, itu akan meneguhkan kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan pakai kami juga untuk melakukan kerinduan Tuhan di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, pemenangan jiwa-jiwa ya Allah. Pakailah kami Tuhan di masa-masa sisa kehidupan kami ya Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan yang prima juga Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa secara khusus bagi hamba-hamba-Mu yang sedang menonton video ini, sedang mendengarkan video ini, yang sedang mempelajari firman Tuhan melalui video ini. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan, tanpa batas dalam kehidupan kami, yang menuntun dan mengembalakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin saudaraku. Sampai jumpa besok saudara, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kalau misalnya saudara terlambat tidak apa-apa, karena masih bisa ya nonton videonya dalam tayangan tunda. Tapi kalau saudara ada waktu, mari kita bersama-sama ya, bersama-sama Tuhan, saudara, bersama-sama dengan saya, bersama dengan saudara kita yang ada di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, juga yang ada di seluruh dunia, saudaraku. Amin, saudara. Dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, salam sukses. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.